I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Vanessa Salsabila dengan NIM 2310110002. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, secara pengertian umum. Nah, secara umum, konflik adalah suatu keadaan di mana terjadinya pertentangan, perbedaan kepentingan, pendapat, atau tujuan antara dua belah pihak atau lebih individu maupun kelompok. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Stephen P. Robbins, konflik adalah proses di mana suatu pihak merasa bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif suatu yang menjadi kepentingan utamanya. Yang kedua, menurut Muhammad Al-Fayyur Rahim, konflik adalah proses interaktif yang terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara individu, kelompok, atau organisasi. Yang ketiga, menurut Stoner dan Praman, konflik adalah ketidaksepakatan antara individu atau kelompok yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, tujuan, nilai, atau persepsi. Yang keempat, menurut Winardi, konflik merupakan suatu proses pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, nilai, maupun persepsi. Yang kelima, menurut Suharjarno Soekarno, konflik adalah proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha mencapai tujuannya dengan cara menantang pihak lain yang dianggap sebagai lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidah Falisa Aulia dengan NIM 231010110121. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai fase-fase konflik. Nah, dalam manajemen konflik, konflik tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi melalui beberapa tahapan perkembangan. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan prakonflik. Nah, pada tahap ini mulai muncul ketidakpuasan, perbedaan kepentingan, atau miskomunikasi antar individu maupun kelompok. Nah, konflik belum terlihat secara terbuka dan masih berupa potensi konflik. Contohnya seperti apa? Dalam kerja kelompok, salah satu anggota merasa pembagian tugas tidak adil, namun ia masih diam dan belum menyampaikan ketidakpuasan tersebut. Kemudian tahap yang kedua yaitu konflik. Nah, pada tahap ini pihak yang terlibat mulai menyadari adanya masalah atau mengekspresikan ketidaksetujuannya. Nah, konflik mulai tampak seperti perdebatan, kemudian kritik, atau pertentangan secara langsung dalam interaksi sosial maupun organisasi. Contohnya, anggota kelompok mulai menyampaikan protes di sebuah diskusi atau terjadi perdebatan karena merasa ada anggota yang tidak menjalankan tugasnya. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap yang ketiga, sengketa atau dispute. Nah, tahap ini merupakan eskalasi konflik, di mana konflik menjadi terbuka dan dapat melibatkan lebih banyak pihak. Nah, dampaknya mulai dirasakan secara kuat dan luas sehingga diperlukan manajemen konflik atau mediasi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Contohnya seperti apa? Masalah kelompok dilaporkan kepada dosen atau ketua kelas atau komting untuk dimediasi karena konflik sudah tidak bisa diselesaikan sendiri. Nah,
Selain memiliki tahapan terjadinya konflik, para ahli juga menjelaskan perkembangan cara pandang terhadap konflik dalam organisasi. Nah, awalnya konflik dianggap harus dihindari. Namun, dalam pandangan kontemporer, konflik justru dipahami sebagai bagian alami sebuah organisasi. Nah, yang pertama ada fase klasik. Nah, pada fase ini konflik dipandang sebagai sesuatu yang merugikan organisasi. Oleh karena itu, konflik harus dihindari atau dihilangkan oleh pihak manajemen karena dianggap dapat mengganggu stabilitas organisasi. Kemudian fase yang kedua, fase hubungan antar manusia. Nah, pada fase ini konflik mulai diakui keberadaannya dalam organisasi. Namun, konflik masih dianggap sebagai hal yang negatif serta perlu dihindari, dan konflik dikendalikan agar hubungan kerja tetap harmonis. Kemudian yang ketiga, fase kontemporer. Nah, pada fase ini konflik dipahami sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam sebuah organisasi. Mengapa? Karena konflik dianggap sebagai bagian dari kehidupan organisasi yang perlu dipahami dan dikelola dengan baik. Selanjutnya, saya Hana Monika Dita Amalia dengan NIM 231010111025 menjelaskan teori konflik Karl Marx dan Louis Althusser. Pada teori konflik menurut Karl Marx, konflik kelas dianggap sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Marx melihat bahwa dalam sistem kapitalisme, masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama yang saling bertentangan, yaitu bourgeois dan proletariat. Bourgeois merupakan kelompok yang memiliki modal dan alat produksi seperti pabrik, tanah, atau mesin. Sementara itu, proletariat adalah kelompok pekerja yang hanya memiliki tenaga kerja untuk dijual kepada pemilik modal. Karena pemilik modal menguasai sumber-sumber ekonomi, sering terjadi ketimpangan dan bahkan eksploitasi terhadap pekerja. Oleh karena itu, Marx berpendapat bahwa konflik antara kedua kelas ini tidak dapat dihindari. Konflik tersebut kemudian menjadi pendorong utama terjadinya perubahan sosial. Melalui konflik itu, kaum pekerja dapat menyadari ketidakadilan yang mereka alami dan memperjuangkan perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi. Yang berbeda dengan Marx, Louis Althusser memandang konflik tidak selalu berdampak negatif bagi masyarakat. Menurut Althusser, konflik justru dapat memiliki fungsi penting dalam kehidupan sosial. Konflik dapat membantu memperjelas batas antar kelompok, memperkuat identitas kelompok, serta meningkatkan solidaritas di antara anggota kelompok. Selain itu, konflik juga dapat menjadi sarana untuk menyalurkan ketegangan dalam hubungan sosial. Ketika konflik muncul, berbagai permasalahan yang sebelumnya tersembunyi dapat muncul ke permukaan sehingga memungkinkan untuk terjadinya penyesuaian atau perubahan dalam sistem sosial. Althusser juga membagi konflik menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah konflik realistis, yaitu konflik yang muncul karena adanya tuntutan atau kepentingan tertentu yang tidak terpenuhi. Misalnya aksi mogok kerja karyawan untuk menuntut kenaikan upah. Yang kedua adalah konflik non-realistis, yaitu konflik yang lebih bersifat pelampiasan emosi atau ketegangan tanpa tujuan yang jelas. Biasanya muncul karena rasa frustasi atau kekecewaan. Konflik menurut Max Weber. Teori konflik menurut Max Weber menjelaskan bahwa konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial karena adanya perbedaan kepentingan, kekuasaan, dan kedudukan dalam masyarakat. Weber berpendapat bahwa masyarakat tersusun atas berbagai lapisan sosial yang disebut sebagai stratifikasi sosial yang meliputi kelas, status, dan kekuasaan atau partai. Perbedaan posisi dalam ketiga unsur tersebut seringkali menimbulkan ketidakseimbangan hubungan sosial sehingga memicu terjadinya konflik antar individu maupun kelompok. Selain itu, konflik juga muncul ketika terdapat ketimpangan dalam penguasaan sumber daya seperti ekonomi, pengaruh sosial maupun otoritas dalam suatu hubungan. Dalam situasi tersebut, pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar cenderung mampu mempengaruhi atau mendominasi pihak lain,
sehingga menimbulkan ketegangan dan pertentangan kepentingan. Oleh karena itu, Weber memandang konflik bukan hanya disebabkan oleh masalah pribadi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang tidak seimbang, seperti perbedaan status, kekuasaan, dan akses terhadap sumber daya yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, konflik dapat dipahami sebagai konsekuensi dari interaksi sosial yang diwarnai oleh persaingan, dominasi, serta ketidaksetaraan dalam hubungan sosial. Ada teori konflik menurut Thomas dan Gilman atau teori konflik organisasi. Teori konflik organisasi menurut Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Gilman menjelaskan bahwa konflik dalam organisasi merupakan hal yang wajar terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, pandangan, serta latar belakang individu di lingkungan kerja. Oleh karena itu, konflik perlu dikelola dengan strategi yang tepat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi organisasi. Thomas dan Gilman mengemukakan 5 gaya dalam menyelesaikan konflik, yaitu competing, collaborating, compromising, avoiding, dan accommodating. Gaya competing menekankan pada upaya memenangkan konflik dengan ketegasan tinggi, sedangkan avoiding dilakukan dengan cara menghindari konflik. Sementara itu, collaborating dilakukan dengan bekerja sama untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Compromising dilakukan dengan saling memberi dan menerima, dan accommodating dilakukan dengan mengutamakan kepentingan pihak lain untuk menjaga hubungan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahmawati dengan NIM 2310111128. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan dampak dari konflik dari segi negatif maupun positif. Nah, konflik di dalam organisasi itu merupakan hal yang wajar dan hal yang tidak dapat kita hindari dalam interaksi antar individu maupun kelompok. Nah, jika konflik ini tidak dikelola dengan baik, itu konflik dapat menimbulkan dampak negatif seperti ketegangan emosional, terganggunya komunikasi, menurunnya kerjasama tim, serta menurunnya efektivitas dan produktivitas kerja. Nah, tapi dari dampak konflik itu tidak selalu berdampak buruk. Nah, apabila konflik ini dikelola dengan baik, dengan tepat, justru konflik itu dapat memberikan dampak yang positif, seperti munculnya berbagai sudut pandang, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta mendorong kreativitas dan inovasi. Nah, oleh karena itu, konflik itu dapat menjadi tantangan sekaligus peluang bagi organisasi untuk berkembang dan meningkatkan kinerja. Nah, dari penjelasan tersebut, itu dapat disimpulkan bahwa konflik itu merupakan yang hal wajar dan terjadi di dalam kehidupan sosial maupun di dalam organisasi. Nah, konflik ini biasanya itu muncul karena adanya perbedaan kepentingan, tujuan, nilai, atau pandangan antara individu maupun kelompok. Nah, konflik juga itu tidak terjadi secara tiba-tiba, namun berkembang melalui beberapa tahapan, mulai dari munculnya potensi konflik sampai akhirnya menjadi pertentangan yang terlihat secara terbuka. Nah, selama konflik ini itu sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif karena dapat menimbulkan ketegangan, menurunkan kerjasama, dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Nah, namun sebenarnya konflik ini juga memberikan dampak yang positif jika konflik ini dikelola dengan baik dan benar. Nah, konflik itu dapat memunculkan ide-ide baru, memperbarui hubungan antar anggota, dan membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih baik. I just had to let you know you're